West Papua Provincial Government support. We all support APPG meeting in United Kingdom Parliament. We call for High Commissioner, Human Rights Commissioner, must visit to West Papua about human rights situation in West Papua. Papua! 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 Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Apakah Anda pernah mendengar tentang All Party Parliamentary Group atau APPG di Parlemen Inggris Raya? APPG adalah kelompok informal di Parlemen Inggris yang terdiri dari anggota parlemen dari berbagai partai politik. Mereka berkumpul karena memiliki minat atau perhatian yang sama, misalnya isu sosial, kesehatan, pendidikan, atau hubungan dengan negara lain. Yang menarik, APPG tidak memiliki kekuasaan legislatif seperti komite resmi parlemen. Artinya, mereka tidak membuat undang-undang, tapi mereka bisa mengadakan diskusi, mengundang pakar, dan menyusun laporan untuk membahas topik-topik tertentu. Setiap APPG harus terdaftar secara resmi, mencantumkan tujuan, anggota, dan sumber dukungan mereka. Kelompok ini juga berakhir saat parlemen dibubarkan dan harus dibentuk ulang di periode berikutnya jika ingin melanjutkan kegiatannya. Jadi APPG adalah wadah lintas partai untuk berdiskusi dan mendorong isu penting, tapi tetap bersifat informal. Contohnya ada APPG untuk antisemitisme, pertanian, atau hubungan internasional dengan berbagai negara. Dalam video ini, kami menyajikan pidato dari Edison Waromi, Perdana Menteri Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua, yang disampaikan dari West Papua. Pidato ini dilakukan untuk mendukung kegiatan All Party Parliamentary Group di Parlemen Inggris Raya tersebut. Dalam pidatonya, Waromi menjelaskan kegiatan pemerintah sementara ULMWP dalam bidang hukum dan politik. Beliau juga memaparkan upaya diplomasi dan advokasi internasional yang dijalankan untuk memberikan informasi tentang aspirasi masyarakat West Papua. Pidato ini disajikan secara deskriptif dan informatif, tanpa ajakan politik atau kekerasan. Video ini bertujuan memberikan informasi dan pemahaman terkait kegiatan pemerintah sementara ULMWP. Terima kasih telah menonton, jangan lupa kasih komentar positif. Berkedudukan di Oxford, Inggris, yang kami hormati Ketua Papua Council, Honorable Tuan Mukhtar Kabuni, yang kami hormati Kepala Kepolisian Provincial Government, yang kami hormati pejabat-pejabat struktural kementerian sampai para gubernur Provincial Government yang kami hormati, pimpinan GRPWP dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Sekjen GPRWP yang baru saja menyampaikan pesan moral dan politik bagi kita semua, menjadi sebuah pegangan, menjadi landasan berpikir, menjadi landasan kerja-kerja kita, kerja-kerja nyata dalam mewujudkan agenda maupun bekerja untuk mewujudkan tujuan ideologi atau tujuan revolusi kita untuk mengakhiri kolonialisme, militerisme, dan kapitalisme oligarki yang sedang berlangsung di atas tanah West Papua. Kami hormati Bapak Pastor yang sudah menguatkan kita dengan siraman rohani untuk membuat kita berjalan dalam roh yang hidup untuk kita disegarkan, dikuatkan. Pimpinan-pimpinan solidaritas, afiliasi non-afiliasi, perempuan, semua yang berkenan hadir hari ini. Hari ini kita memanjatkan puji syukur kepada Bapak Yahweh Adonai Hashem Hamashiach Elohim Israel, karena hari ini Provincial Government dan seluruh jajaran strategi taktis yang boleh hadir hari ini di acara we support APPG meeting in United Kingdom Parliament yang akan berlangsung di Parliament House
Parlemen Inggris tanggal 15 Desember 2025. Izinkan saya untuk menyampaikan satu dua pesan atas nama pemerintah sementara. Tadi sudah disampaikan bahwa agenda pemerintah sementara jelas, pemimpin jelas. 3 agenda utama pemerintah sementara. Yang pertama, berjuang untuk full membership atau keanggotaan penuh di Malaysia Sphere Group. Yang kedua, bagaimana mendorong kunjungan Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa ke West Papua. Why? Kenapa? Karena dari 4 akar persoalan di tanah Papua, ada salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu yang membuat kita hadir hari ini, bahwa pelanggaran HAM atau hak asasi manusia sampai hari ini belum diselesaikan secara tuntas, komprehensif, menyeluruh, dan menyelesaikan akar persoalan. Sehingga pada hari ini kita harus terus bersuara menyuarakan agenda Proposal Government. Dan yang ketiga adalah memperjuangkan resolusi baru, new resolution, resolusi untuk status politik bangsa Papua, hak penentuan nasib sendiri. Dan syarat daripada resolusi itu harus didukung oleh sponsor state, harus ada dukungan negara resmi. Negara resmi yang dalam hal ini kita sudah ada di Malaysia Sphere Group, yang adalah 4 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ada di dalamnya. Vanuatu, Papua Nugini, Solomon Island, dan Fiji. Nah, ini untuk mendorong new resolution, resolusi baru di Majelis Umum PBB, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu yang hari ini sedang terus kita dorong dan perjuangkan. Nah, yang penting bagi kita hari ini adalah bahwa bagaimana kita memenuhi syarat berdirinya negara, yaitu resolusi ataupun kriteria Montevideo tahun 1933. Itu ada 4 syarat untuk sebuah negara diakui. Yang pertama, harus ada rakyat yang permanen. Yang kedua, harus ada wilayah. Yang ketiga, harus ada pemerintahan, organisasi yang menjadi bayangan negara. Itu harus ada dalam sebuah perjuangan revolusi bangsa. Yang keempat, harus memiliki hubungan yang resmi dengan negara-negara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi syarat kita boleh berjuang, tapi kalau tidak memenuhi kriteria syarat bernegara, kita tidak memperjuangkan pengakuan untuk hadirnya negara, tapi kami berjuang untuk memenuhi syarat lahirnya sebuah negara modern di dunia ini, yaitu negara West Papua, dengan konstitusi, dengan agenda, dengan hukum menjadi panglima dari negara West Papua itu. Bukan kita dirikan negara kekuasaan, kita tidak bikin negara agama, kita tidak bikin negara adat, tapi sebuah negara demokrasi modern adalah negara yang hukum menjadi panglima dalam sebuah new state atau negara baru. Nah, sehingga hari ini menjadi penting. Pertemuan hari ini menjadi penting, bahwa hari ini pemerintah sementara selaku Perdana Menteri bersama West Papua Council, bersama GRPWP dan seluruh struktur provincial government menyatakan mendukung penuh pertemuan yang berlangsung, atau we support APPG meeting di UK Parliament Inggris 15 Desember 2025 dengan pesan. Satu pesan adalah mendesak Parlemen Inggris, mendesak pemerintah kerajaan Inggris, tapi juga Komisi Tinggi HAM PBB segera datang di tanah West Papua. Amin. Mengapa? Karena West Papua darurat kemanusiaan. Papua sedang menuju slow motion genocide. Hari ini konflik yang terjadi di tanah Papua adalah konflik ideologi Pancasila dan konflik ideologi Papua Merdeka. Dan Papua sedang menuju genocide. Oleh karena itu, pentingnya investigasi internasional yang independen dalam hari ini Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera datang untuk melaksanakan komunike Pasifik Tuvalu 2019 dan 2023 komunike Malaysia Sphere Group yang intinya mendesak Komisi Tinggi HAM PBB segera datang di Papua untuk menginvestigasi atau
menyelesaikan akar persoalan di tanah Papua atas pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga Parlemen Inggris dan seluruh international support IPWP atau International Lawyers Forum Papua bersama Tuan Presiden Benuenda mendesak Parlemen Inggris, pemerintah Inggris, Komisi Tinggi HAM PBB untuk mengakhiri kekerasan ideologi kekerasan di atas tanah Papua untuk mewujudkan Papua Barat yang merdeka, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera. Amin. Demikianlah sedikit sambutan atau penyampaian pesan selaku parliamentary mewakili jajaran Professional Government kepada Parlemen Inggris yang akan berlangsung bersama Tuan Presiden Professional Government Benuenda di United Kingdom dan international support untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang sudah lebih dari 64 tahun di tanah West Papua. Kiranya Bapak Yahweh Elohim memberkati kita. Wah, 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 wah. Papua, Merdeka! Papua,